Hai semuanya, perkenalkan nama saya Juli Telitan dengan NIM 20104172262. Saya dari kelas A1 Manajemen. Tujuan saya membuat video ini untuk menjawab soal manajemen operasi. Untuk pembicara dari kedua video tersebut, untuk video yang pertama yang saya ketahui pembicaranya Abdul Qoir dan Sony Ari. Sedangkan di video yang kedua pembicaranya Ronald Sukwadi PhD.IPM. Sedangkan topik yang dibahas oleh video yang pertama yaitu Managing Operation, dan sedangkan topik yang dibahas oleh video yang kedua yaitu Business Operation. Untuk materi dari kedua video tersebut, untuk video yang pertama yaitu materi mengenai Supply Chain Management, yang kedua materi Requirement Planning, dan yang ketiga materi Short-term Scheduling. Untuk video yang kedua yaitu materinya Operation Management, yang kedua Project Management, dan yang ketiga Purchasing. Untuk isi dari video yang pertama yaitu menjelaskan mengenai Supply Chain Management, di mana di sini tujuan dari Supply Chain Management atau manajemen rantai pasok adalah untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rantai pasokan untuk memaksimalkan keunggulan, kompetitif, dan manfaat rantai pasokan bagi konsumen akhir. Di mana di sini strategi untuk supply chain management yaitu menentukan bagaimana pasokan harus dilakukan dengan menghormati efisiensi dan daya tanggap. Di mana untuk manajemen distribusi atau distribusi manajemen, di mana the outbound flow of the product dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu rapid response, yang kedua product choice, yang ketiga service. Di mana ketiga bagian tersebut yaitu bertujuan untuk meningkatkan jumlah fasilitas umum, meningkatkan waktu respon, dan kepuasan pelanggan. Ada juga pembagian tanggung jawab manajemen, yaitu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama strategi, yang kedua taktis, dan yang ketiga operasional. Penyelenggaraan strategi supply chain management ini, di mana penyelarasannya strategi rantai pasokan yaitu konfigurasi jaringan, teknologi informasi, produk layanan, percepatan kapasitas, kemitraan strategi distribusi, dan ketidakpastian dan pengurangan risiko. Untuk isi dari penjelasan yang video yang pertama yaitu mengenai supply chain management, di mana tujuan dari supply chain management ini yaitu untuk mengkoordinasi kegiatan dalam rantai pasokan untuk memaksimalkan keunggulan, kompetitif, dan manfaat rantai pasok bagi konsumen akhir. Ada juga strategi rantai pasok atau supply chain management, yaitu menentukan bagaimana pasokan harus dilakukan dengan menghormati efisiensi dan daya tanggap. Ada juga pemasok sebagai musuh versus pemasok sebagai mitra, atau biasa yang kita dengar dengan supplier as adversary versus supplier as partner. Di mana di sini aspeknya jumlah pemasok, musuhnya banyak mainkan satu lawan yang lain, sedangkan mitranya satu atau beberapa. Distribusi manajemen atau the outbound flow of the product dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama respon cepat, yang kedua pilihan produk, yang ketiga layanan. Ada juga untuk meningkatkan jumlah fasilitas umum, meningkatkan waktu respon, dan kepuasan pelanggan. Yang distribusi manajemen yang ketiga yaitu total biaya itu penting. Membangun keberlanjutan dalam rantai pasok atau supply chain management, ada beberapa tanggapan manajemen logistik terbaik, di mana di sini isunya peramalan
Logistiknya maju relatif mudah, logistik terbaliknya lebih tidak pasti. Yang kedua, isunya kualitas produk, logistiknya seragam, logistik terbaliknya tidak seragam. Yang ketiga, isunya kemasan produk, logistik terbaliknya sering rusak. Yang keempat, harga, logistiknya relatif seragam, logistik terbaliknya tergantung banyaknya. Untuk selanjutnya kita masuk di bagian tanggung jawab manajemen, dibagi menjadi 3. Yang pertama strategi, yang kedua taktis, dan yang keempat operasional. Di mana tanggung jawab strategi ini yaitu penyelarasan strategi rantai pasok, konfigurasi jaringan, teknologi informasi, produk dan layanan, perencanaan kapasitas, kemitraan strategi distribusi, dan ketidakpastian dan pengurangan risiko. Sedangkan tanggung jawab operasional yaitu penjadwalan, menerima transformasi, pesan memenuhi, mengelola persediaan, pengiriman berbagai informasi, dan pengendalian. Pentingnya penjadwalan jangka pendek ini yaitu penjadwalan yang efektif dan efisien dapat menjadikan keunggulan kooperatif. Penggerakan barang yang lebih cepat melalui fasilitas berarti penggunaan aset yang lebih baik dan biaya yang lebih rendah. Kapasitas tambahan yang dihasilkan dari throughput yang lebih cepat meningkatkan layanan pelanggan melalui pengiriman lebih cepat, jadwal yang lebih baik menghasilkan lebih banyak, dapat diandalkan pengiriman. Teknik permintaan dependen yang menggunakan daftar bahan baku, persediaan, penerimaan yang diharapkan dan dijadwalkan produk induk untuk menentukan kebutuhan bahan. Ada juga jadwal produksi induk atau MPS, biasa kita dengar dengan sebutan Master Production Schedule. Ini dibagi menjadi 3 bagian, yang dimana yang pertama itu pelanggan memesan di perusahaan job shop atau make to order. Yang kedua, modul di perusahaan yang berulang atau dirakit sesuai dengan pesanan atau perkiraan. Yang ketiga, item akhir secara terus-menerus atau stock to forecast perusahaan. Ada juga yang daftar komponen, bill of the material, yaitu daftar komponen, bahan baku, dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat produk. Menyediakan struktur produk. Item di atas level tertentu disebut parent, item di bawah level tertentu disebut komponen atau common atau children. Isi dari video yang kedua yaitu mengenai operation management dan operasi bisnis. Operasi bisnis adalah himpunan dari kegiatan yang menciptakan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Produsen menghasilkan produk berwujud, jasa seringkali tidak berwujud. Kegiatan operasi seringkali sangat mirip, perbedaan tidak selalu jelas, berbeda dengan layanan murni. Produktivitas adalah rasio output barang dan jasa dibagi dengan input sumber daya seperti tenaga kerja dan modal, di mana produktivitas sama dengan output dibagi dengan input. Tujuannya dari rumus tersebut adalah untuk meningkatkan produktivitas. Karakteristik proyek dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, satuan. Yang kedua, banyaknya kegiatan terkait. Yang ketiga, perencanaan produksi dan pengendalian persediaan yang sulit. Yang keempat, sulit peralatan serbaguna. Manajemen proyek dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, perencanaan, penetapan tujuan, pendefinisian proyek, organisasi, dan tim. Yang kedua, penjadwalan, penghubungkan orang, uang, dan persediaan keaktivitasan dan aktivitas tertentu satu sama lain. Yang ketiga, controlling, monitor, sumber daya, biaya, kualitas, dan anggaran,
merevisi rencana dan mengalihkan sumber daya untuk memenuhi tuntutan waktu dan biaya.